Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septilis Anandita dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah presentasi penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Self-Efficacy dan Prestasi Belajar terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada siswa SMKN 48 Jakarta. Adapun latar belakang, yang pertama tingkat partisipasi siswa SMK yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi masih tergolong rendah. Betul, dibandingkan dengan siswa SMA. Karena memang tujuannya siswa SMK itu selanjutnya adalah untuk persiapan kerja, namun tidak menutup kemungkinan bahwa siswa SMK ini memiliki minat. Namun untuk tingkat partisipasinya masih tergolong rendah, tapi di sini ada data yang menyatakan dari Kementerian Pendidikan hasil seleksi SNBP dari tahun ke tahun itu meningkat, terutama di tahun 2023 itu sebesar 153.446 dan di tahun 2024 itu sebesar 162.196. Yang kedua, lembaga pendidikan formal memiliki peran penting dalam membekali lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya. Lembaga pendidikan formalnya dari SD sampai SMA, namun alangkah baiknya dilanjutkan untuk perkuliahan gitu ya. Lalu yang ketiga, kesenjangan yang perlu diatasi, terutama mengingat pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan daya saing individu di pasar kerja global. Nah, untuk bersaing di dunia kerja gitu ya, itu tidak cukup hanya pendidikan SMA aja, karena bisa kita lihat di zaman sekarang untuk anak-anak kuliah itu lowongan kerjanya terlalu sedikit dan juga untuk promosinya juga susah gitu. Maka maka dari itu lebih baik untuk melanjutkan pendidikan gitu ya, minimal S1. Nah, kesenjangannya adalah siswa SMA itu lebih banyak dibandingkan siswa SMK. Namun kalau misalnya kita bicara dengan relatable-nya, itu lebih cocok untuk siswa SMK. Karena di SMK itu sudah ada jurusan masing-masing kayak akuntansi, bisnis digital, bisnis retail, terus manajemen perkantoran, seperti itu. Dan di perkuliahan sudah ada jurusan-jurusan itu gitu. Next, ini adalah data prariset. Berikut adalah rumusan masalah. Pertama, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap minat? Yang kedua, apakah prestasi belajar berpengaruh terhadap minat melanjutkan pendidikan? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan dan berpengaruh secara simultan dari variabel X1, X2 ke Y? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tingkat self-efficacy-nya. Yang kedua, mengevaluasi prestasi belajar melalui nilai rapot, tugas, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh self-efficacy dan prestasi belajar secara simultan terhadap minat melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Berikut adalah kajian pustakanya untuk variabel Y, minat melanjutkan pendidikan. Menurut Oriza tahun 2021, indikatornya ada keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan, persepsi terhadap manfaat pendidikan, dukungan sosial, yang keempat rasa ingin tahu. Berikut adalah untuk variabel prestasi belajar, indikatornya nilai akademik, pencapaian menyelesaikan tugas akademik, dan juga hasil tes. Yang ketiga, self-efficacy, indikatornya tingkat kesulitan tugas atau magnitude, kekuatan keyakinan atau strength, generalitas atau generality. Berikut adalah kerangka teorinya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa self-efficacy itu berpengaruh terhadap minat melanjutkan pendidikan. Dengan tingkat efikasi yang tinggi, maka akan condong mencapai prestasi akademik yang baik. Yang kedua, pengaruh prestasi belajar. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa prestasi belajar ini berpengaruh secara signifikan, seperti itu. Yang ketiga, dari penelitian sebelumnya juga menyatakan self-efficacy dan prestasi belajar berpengaruh secara simultan terhadap minat melanjutkan pendidikan. Ini adalah penelitian terdahulu dari Erlina Putri dan Dorato Nafisa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa prestasi belajar berpengaruh secara signifikan. Efikasi dirinya pun mengatakan seperti hal yang sama. Lalu juga untuk kebaruan penelitiannya atau pembeda itu, penelitian sebelumnya dilakukan di SMA. Untuk penelitian ini dilakukan di SMK. Metode penelitiannya di SMK Negeri 48 Jakarta menggunakan pendekatan kuantitatif
metode survei dan analisis statistik. Populasinya di semua jurusan kelas 11 total 288 siswa, siswanya 160, sampelnya 168 siswa. Teknik pengumpulan datanya melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form dan juga raport PAS Master Ganjil sebagai alat ukur. Aplikasi pengolah datanya menggunakan SPSS. Berikut teknik analisis data. Yang pertama, uji instrumen uh, untuk menguji validitas dan reliabilitas apakah instrumen tersebut valid atau tidak sebelum disebar menjadi kuesioner. Yang kedua, analisis statistik deskriptif. Yang ketiga, uji persyaratan analisis. Pertama, uji normalitas, lalu uji linear berganda. Kemudian uji asumsi klasik, ada uji multikolinearitas dan juga uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda dan yang terakhir uji hipotesis untuk uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T dan juga uji koefisien determinasi. Hasil penelitiannya menyatakan seperti ini. Untuk variabel Y ada 20 butir instrumen dan dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Lalu uji validitas untuk self-efficacy terdapat 15 butir instrumen, R hitungnya di atas R tabel dan dinyatakan valid. Lalu uji reliabilitasnya untuk Cronbach alfanya di self-efficacy itu 0,726 sebanyak 15 instrumen dan untuk variabel Y minat melanjutkan pendidikan sebesar 0,824 itemnya 20 instrumen dan keduanya melebihi batas 0,6 maka dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Untuk uji normalitas signifikannya sebesar 0,200 maka disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Lalu uji multikolinearitas, nilai toleransinya untuk self-efficacy dan prestasi belajar itu sebesar 0,994 dan nilai VIF-nya masing-masing sebesar 1,006. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi karena ini lebih dari 0,1 dan ini kurang dari 10. Dan uji heteroskedastisitas signifikansi dari self-efficacy 0,25 untuk variabel prestasi belajar 0,782. Ini lebih besar dari 0,25 maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk model regresi ini. Dan uji regresi linear berganda ini sebesar 0,268 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin self-efficacy akan meningkatkan minat melanjutkan pendidikan sebesar 0,268 juga. Lalu untuk X2-nya prestasi belajar sebesar 0,138. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin prestasi belajar akan meningkatkan minat sebesar 0,138 juga seperti X1. Lalu uji F untuk menguji hipotesis secara simultan. Di sini terlihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,001 dan F hitungnya sebesar 14,406 lebih besar dari 3,65 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel prestasi belajar dan self-efficacy berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap minat melanjutkan pendidikan. Lalu uji koefisien regresi parsial atau uji T. Ini self-efficacy sebesar 5,299 lebih besar dari 1,974 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan. Kemudian untuk prestasi belajar sebesar 2,263 uh, lebih besar 1,974 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan pendidikan. Lalu uji koefisien determinasi R-square-nya 0,149 bahwa variabel independen self-efficacy dan prestasi belajar berkontribusi sebesar 14,9% terhadap minat melanjutkan pendidikan, sisanya 85,1%. Untuk hipotesis pertama, hasil uji regresi menunjukkan bahwa self-efficacy itu berpengaruh secara signifikan dan positif karena nilai koefisiennya 0,268 dan nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan T hitungnya 5,299 untuk memperkuat bahwa self-efficacy secara parsial.
Dan juga, untuk hipotesis kedua, setiap peningkatan 1 poin pada prestasi belajar akan meningkatkan minat melanjutkan pendidikan juga sebesar 0,138 poin. Dan uji T-nya, eee, menunjukkan bahwa nilai teknik hitungan sebesar 2,263, lebih besar dari 1,974, sehingga secara parsial pengaruh tersebut, berpengaruh secara signifikan. Dan untuk pembahasan hipotesis 3, ini memang berpengaruh secara simultan ya, karena, F hitungnya sebesar 14,406, lebih besar dari 2,60. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self efficacy berpengaruh signifikan terhadap minat, begitu pula untuk prestasi belajar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan pendidikan, dan juga berpengaruh secara simultan dari self efficacy prestasi belajar terhadap minat melanjutkan pendidikan. Sekian, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.